Sugeng siang anak negeri. Pripun kabare? Apik toh? Ketemu lagi dengan aku Gatot. Kalau udah ketemu aku, pasti kalian akan aku ajak keliling Jawa Tengah dan sekitarnya. Seperti episode kali ini, aku mau mengeksplor desa Selokromo yang ada di Kabupaten Wonosobo. Aku mau mencari ikan melem di Kali Putih buat dimasak jadi ikan asap kuah kuning dan ikan melem sambal nanas. Aku juga mau mengikuti kemeriahan acara Merdikali sambil mengikuti panjat pinang dan mencoba kesenian rodat. Di acara ini ada juga rebutan gunungan yang seru banget loh. Oh iya, aku juga mau mengolah teri, salah satu makanan yang menyerupai opor dengan bahan dasar duren muda. Penasaran toh? Selengkapnya hanya di Jajanan Negeri. Selokromo adalah salah satu desa di Kabupaten Wonosobo. Seperti wilayah di Wonosobo pada umumnya, desa ini juga memiliki iklim sejuk dengan banyak bukit dan persawahan. Ada juga sungai yang bernama Kali Putih, sungai yang cukup besar dengan batuan yang melimpah. Kurang seru yo, kalau main ke Selokromo tapi nggak main air di Kali Putih ini. Disebut Kali Putih karena air di sungai ini sangat putih atau jernih. Sekarang aku lagi ada di desa Selokromo, mainan air nih sama anak daerah sini. Dan nantinya aku bakal eksplor budaya serta kuliner yang ada di daerah sini. Ikuti keseruannya hanya di Jejak Anak Negeri. Ayo mainan air! Nah, sebelum mengeksplor banyak hal di desa Selokromo ini, aku mau main air dulu dengan anak-anak di sini, biar seger. Hehehe. Memang sano tito? Wes, sik, aku tak masak sik ya. Ya. Ikan melem adalah salah satu jenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi. Ikan yang juga disebut dengan nilem ini sangat mirip dengan ikan wader. Hanya saja memiliki tekstur yang lebih renyah dan duri yang lebih banyak. Kita lagi mau masak makanan yang spesial nih. Langkah pertama ikannya digoreng dulu. Tapi gorengnya minyaknya harus panas banget biar dagingnya nanti nggak lengket. Nah, ada tips tuh kalau mau goreng ikan basah seperti ini biar nggak lengket di wajannya. Caranya dengan menggoreng ikan saat minyaknya sudah benar-benar dalam kondisi panas. Terus jangan sering dibalik. Cukup disiram-siram seperti ini bagian atasnya. Untuk membuat makanan yang kita masak kali ini, bumbunya cukup sederhana. Ulek bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini bumbu dasar masakan Nusantara yo. Tambahan lainnya adalah nanas. Kupas nanas sampai bersih, hampir sama seperti saat mengupas nanas untuk dikonsumsi. Berikutnya potong nanas menjadi ukuran agak lebih kecil seperti ini. Tujuannya biar lebih mudah dicampur dengan bahan lainnya. Bumbu tambahan lainnya adalah beberapa bumbu yang diiris, seperti cabai, daun bawang, dan tomat. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis bumbu halus lebih dulu. Kemudian irisan cabai dan gula. Tunggu sebentar sampai harum dan matang. Apa malih nih, Mbak? Apa nih lo? Salam iki, Mas. Salam apa? Salam cinta apa salam? Wah, salam cinta dan sayang dong. Setelah daun salam, tambahkan juga serai dan tomat. Wah, tambah seger tambah tomat. Ini.
masukkan potongan buah nanasnya. Nah, ikan melem ini bakal dimasak sambal nanas, makanya ditambahin sama buah nanas biar memberikan rasa asam dan manis. Terakhir masukkan juga ikan melem yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk sebentar sampai semua tercampur rata. Dan ikan melem sambal nanas siap dihidangkan. Salah satu kelebihan dari ikan melem adalah teksturnya yang lebih renyah. Apalagi kalau sudah digoreng kering sebelumnya. Duri-duri kecil yang tersebar jadi bukan masalah lagi yo. Tekstur dari ikan melemnya itu renyah dan gurih, apalagi ada tambahan dari sambal nanasnya. Ada asam, pedas, dan manis ya Mbak ya? Sudah jadi satu. Selain itu, kandungan protein dan kalsium dari ikan melem juga cukup tinggi loh. Makanya, baik untuk kesehatan gizi anak balita hingga orang dewasa. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ikan melem adalah ikan air tawar yang biasa ditemukan di sungai-sungai yang memiliki batuan cukup banyak. Makanya, sering juga ditemukan di Kali Putih yang ada di desa Selokromo ini. Nih, aku sekarang lagi ada di Kali Putih mau nangkep ikan. Caranya itu buat jebakan biar ikannya masuk di dalamnya. Yole, Le. Di Kali Putih ini sudah ada banyak bendungan-bendungan yang digunakan sebagai perangkap ikan. Bendungan yang terbuat dari tumpukan batu dan berbentuk melingkar. Salah satu sisinya terbuka, sehingga memungkinkan ikan terjebak di dalamnya. Jadi tugas kita di sini lebih gampang yo. Tinggal menutup bagian yang terbuka dan memastikan semua sisinya tertutup sempurna. Nah, biar sela-sela batuan juga tertutup, gunakan tambahan jerami yo. Sip, kalau semua sisi sudah tertutup, saatnya ditawu. Walah, Pak RT jangan cuma nyuruh-nyuruh dong. Jadi basah semua toh malah. Jadi setelah ditutup dengan jerami dan batu membentuk lingkaran, ikannya masuk terjebak, dilakukan teknik tabu atau airnya diambil sampai habis biar nanti ikannya diambil pakai tangan kosong. Ayo Le, terus kali. Tuh, kalau debit airnya sudah berkurang, jadi mulai kelihatan ikan-ikan yang terjebak di dalamnya. Saatnya berburu ikan. Ada banyak jenis ikan yang bisa didapat di Kali Putih ini. Tapi umumnya, jenis ikan yang agak berukuran kecil, seperti sepat, wader, dan ikan melem. Nah, sudah banyak iki ikannya. Kumpulin jadi satu yuk. Masih di desa Selokromo, kita juga masih mau mengolah ikan melem. Kalau sebelumnya dimasak kering, sekarang mau kita masak jadi olahan yang berkuah. Ikan melem ini adalah sejenis ikan air tawar yang bisa dikonsumsi. Nah, kali ini kita bakal masak bikin ikan bumbu kuning. Bu, ini lebaran di nopo, Bu? Masak, Mas. Karena kita mau asapi lebih dulu ikan melemnya, tusuk dengan bilah bambu seperti ini, agar lebih mudah megangnya ya. Asapi ikan melem sampai matang dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ingat, asapi ya, bukan dibakar. Makanya kita pakai serabut kelapa, biar lebih banyak menghasilkan asapnya. Asap panas yang mengenai ikan akan membuat ikan matang dan bisa bertahan lebih lama. Selain itu, aroma dan rasanya juga jadi lebih khas loh. Sambil menunggu ikan asapnya matang, Mbak Arin dan Ibu sedang mempersiapkan bumbu-bumbunya. Ada bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan kunyit. Tambahan lainnya adalah serai, salam, daun bawang, dan tomat. Nah, yang nggak boleh ketinggalan adalah santan. Makanya, parut kelapa sudah tua juga, biar santannya lebih kental dan gurih.
Nah, udah mateng iki ikan asapnya. Oh, lumayan, kekali-kali. Loh, kok malah mbok pangani to, Mas? Ya Allah, aku yang menjajal sithik iki lho. Pengen mau piye? Ngeleh. Oh, nyo, nak rasanya. Enak lho isan. Oh, monggo Bu, ajeng mboten. Hehehe. Yo wis, semua bumbu dan bahan sudah siap toh. Sini, biar aku yang masakin. Tumis dulu bumbu halus plus semua bumbu lainnya. Sampai matang dan sampai harum. Kalau sudah benar-benar matang, masukkan santan. Bu, iwake kapan iki? Yang pun bisa to, Mas. Sampai umah. Ah, selak ngeleh kula, Bu. Sabar ya, Mas. Iya, sik. Ah, Nah, udah mendidih ki santannya. Berarti sekarang masukkan ikan asapnya ya, Bu. Masak sebentar sampai agak kental dan semua bumbunya menyerap dalam ikan asap. Oh iya, biar makin sedap. Kalau mau bisa ditambah dengan tomat dan cabai. Sip, iki ikan melem asap kuah santan siap dihidangkan. Pada dasarnya, olahan seperti ini kalau di pesisir Jawa disebut dengan mangut. Bedanya kalau di dataran tinggi seperti ini, rasanya tidak sepedas olahan mangut di Pantura. rasa dari ikan bumbu kuning itu ada pedas, manis, dan gurih ya Bu ya. Apalagi tadi masaknya diasap dulu. Jadi aromanya lebih khas. Mantep. Nambah Bu, aku aja. Zaman dulu, olahan ikan asap digunakan sebagai pengawet makanan secara alami. Karena partikel hasil pengasapan bisa membuat daging ikan bisa tahan terhadap bakteri lebih lama. Kalau sekarang, lebih sering dilakukan karena rasa dan aromanya jadi lebih khas. Ikan alam memberikan banyak manfaat.